Makanya ada juga satu kasus ketika gue nggak butuh penonton gitu misalkan. Sebenarnya bukan masalah nggak butuh penonton, asalkan lu paham sama cara kinerja industri, ya gue mau paham gitu. Lu boleh nggak butuh orang, karena lu emang tahu cara berkarya gitu loh. Masalahnya lu paham nggak berkarya. Kalau nggak paham, itu bunuh diri. Benar. Tahu ke siapa kan? Ya. Dan sekarang sudah mulai mempraktikkan satu persatu. Gimana gue sinetron tetap jalan, gue di film jalan, gue series jalan, gue FTV jalan. Gue tipikal orangnya ini ya, keras gitu ya. Yes. Jadinya kalau udah di dunia entertain bukan berarti seneng kalau sama gue gitu loh. Dan baru gue masuk ke entertain, pokoknya di entertain itu gue udah mateng aja. Makanya gue pas casting nggak bingung, gue pas apa-apa nggak bingung, sampai ngapainnya nggak bingung. Itu sampai casting, sampai akhirnya gue dibully sama orang-orang di Indonesia gitu ya. Itu gue kadang suka ketawa ya. Halo guys, balik lagi nih di Bincang Bintang bersama Aliando Syarif. Oke, apa kabar? Baik. Jangan Sibuk? tidur, mimpi buruk mulu aja. Kenapa? Tuh. Tahu berantem naga tadi, tapi udah baik-baik aja sih. Pas Sibuk bangun, apa? Gue masih sehat. Kira-kira kamu kan lagi hektik banget nih sekarang seriesnya. Oh series? Selain itu kamu kesibukannya apa? Ini ya, cinta mati nih. Wow. Jadi kesibukannya sekarang paling masih soal series dan per industrian inilah, paling itu aja. Ngontrol semua. Konten-konten? Enggak. Oh enggak. Promo-promo aja gitu. Bakat nonton kan. Wow. Nah ini kan udah masuk bulan kedua nih Ali, di tahun baru nih 2025. Gimana sih awal tahun 2025 ini buat kamu, ataukah ini sudah sesuai berjalannya goals Ali gitu? Gue baru mungkin ya, walaupun planning semuanya udah ada direncanakan, namun memulainya itu butuh proses gitu. Mungkin sekarang proses-proses itu yang sedang dijalani, walaupun belum ke peak point task yang memang harus dijalanin gitu sih. Berarti dari goals kamu 2024 ke 2025 banyak banget ya, kayak dari dunia hiburan dan pribadi yang belum tercapai gitu? Kalau tercapai, enggak, pelan-pelan tercapai. Karena apa yang gue mau kadang nggak aneh-aneh. Apa tuh? Boleh nggak? Nah makanya sesuai kemampuan gitu loh kadang. Kalau misalkan punya impian, kalau misalkan gue hari ini pengen bahagia gitu ya itu cukup, hari ini harus bahagia cukup gitu loh. Simple aja ya? Yes. Yang paling bikin Ali bahagia tuh sesimpel apa? Misalkan contohnya kayak makan enak, atau gue hari ini dapat istirahat banyak gitu. Kalau gue lebih ke me time kali ya. Karena kita kan kita tuh boleh banget punya sisi egois dalam diri kita. Cuman nggak untuk di luar gitu. Tapi benar-benar untuk lu di rumah sendiri, bukan pada saat kita bersosial gitu. Dan memang membagi waktu antara dimana kita bersosial gitu sama dengan kita sendiri untuk melakukan me time itu emang agak susah. Dan membedakan antara dua itu, untuk membedakan masalah memori gitu ya. Mana kita lagi di luar, mana kita lagi di dalam. Itu mungkin butuh proses juga. Benar. Dan itulah kadang kan kebahagiaan sesungguhnya yang beneran itu yang kita jalanin selama prosesnya. Nah, kehidupan pribadi kamu juga sekarang kan dengar-dengar kamu udah nggak jomblo lagi nih. Gimana sih bagi kamu waktu nih, me time kamu, sekarang kamu juga punya pasangan, itu gimana? Iya, paling video callan ya. Oh, video call, kalau bener-bener lagi sibuk-sibuknya gitu ya? Terlalu ini aja kali ya, terlalu klise lah kalau video callan tuh. Jadi sebenarnya kalau sama pasangan, iya lebih bahagia pastinya sih. Lebih fresh, lebih ya banyak hal yang lebih baik lah intinya. Wow. Nih, kamu kan akhirnya comeback lagi nih Ali setelah sekian lama ya kamu beristirahat gitu. Nah, setelah vakum 3 tahun nih yang buat kamu memutuskan kayaknya emang dunia gue harus balik nih ke series sinetron lagi. Apa yang membuat kamu kayak tek gitu? Sebenarnya untuk dibilang balik, cuman tidak aktif seperti dulu. Jadi memang untuk saat ini gue melakukan segalanya dalam industri ini itu dengan pasif sih sebenarnya. Kalau dibilang aktif nggak kayak dulu yang bener-bener ini jalan, itu jalan sampai tingkat produktivitas saat gue dulu ya, misalnya umur 20, 19 gitu, itu masih dengan haptik yang tinggi gitu loh. Cuman setelah gue terkena banyak
pelajaran hidup yang membuat gue jadi lebih paham, oh sekarang gue harus banyak mengkompres, ini dikompres gitu. Dan dalam saat gue menjalani compressing dalam kehidupan itu kayak butuh yang dinamakan passive life gitu loh. Jadinya ya kita pasif dulu aja gitu, maksudnya ya udah nanti pelan-pelan aktif lagi. Jadi nggak dulu tuh lu pengen banget menggebu-gebu lah gue ngambil project ini, sekarang lebih ke... Dulu bukan project apa-apa ambil sih, lebih tepatnya gue kan juga bukan ini ya, gue produksi juga gitu, jadinya gue nggak apa-apa butuh orang gitu. Jadi gue kadang bisa membuat itu, membuild itu gue sendiri ya, itu produktivitas yang gue lakukan juga gitu. Jadi di sana ambil, di sini kerja, di sini ambil, di sini kerja. Ya paling itu yang paling sering dulu gue lakukan sih. Sekarang kayak nggak ada gitu. Nih setelah lo vakum nih Ali, ada nggak sih perubahan di diri lo gitu? Dari lo dulu main sinetron, terus sempet vakum, terus sekarang main lagi gitu. Ngerasain perbedaan banget nggak? Gue itu main FTV, sinetron, film, banyak jenis-jenis project lainnya, short films dan lain-lain gitu yang gue jalanin. Kalau perbedaan dari antara itu semua, memang dibilang beda ya, memang punya unsur yang berbeda. Dari FTV, jenis FTV itu FTV dan sinetron, sinema elektronik, films gitu. Terus tema-tema filmnya apa, tema-tema sinetronnya apa, tema dari FTV-nya apa, yang harus kita adjust gitu ya satu persatu. Dan pengalaman demi pengalaman gitu ya, perlahan ya dari sinetron, dari FTV. Sebenarnya ketiga hal ini dari sebelum peak point di 2014 saat itu udah gue jalanin gitu. Walaupun saat itu memang secara pembelajaran gitu. Dan sekarang sudah mulai mempraktekkan satu persatu. Gimana gue sinetron tetap jalan, gue di film jalan, gue series jalan, gue FTV jalan. Jadinya tetap memberikan yang terbaik lah intinya untuk apa yang bisa ditonton orang-orang. Wow. Berarti sampai sekarang masih eksis ya Ali Indosyarif. Ya. Oke, nah kamu kan mulai karir nih dibilang cukup muda ya, terjun ke dunia entertain gitu. Nah kamu melihat perkembangan diri kamu dulu kecil sampai sekarang kamu jadi aktor, itu gimana sih? Jadi sebenarnya gue lahir dari keluarga yang seniman juga sebenarnya. Kakek nenek gue dulu salah satu, ya pokoknya rata-rata semuanya dari IKJ lah. Oh. Dan kakek gue sutradara, nenek gue penyanyi dan aktor gitu. Ibu gue juga salah satu aktris gitu. Tapi bokap tuh ke bisnis gitu, almarhum. Dan gue waktu itu kan karena divorce gitu ya, jadi gue ikut ibu dan di situ gue berkembang dan tadinya tuh gue jadi pemain bola gitu. Dari sana mungkin titik seni gue lebih muncul, walaupun sebenarnya agak beda karena sebenarnya gue mendalami dua bidang antara audio dan visual. Jadi bukan cuma visual aja seperti acting gitu ya, cuman audio gue pun pelajarin gitu. Jadi ketika dua hal ini gue pelajarin dari gue SMP gitu ya, jadinya kenapa enggak gue menjadi aktor, karena sama aja, cuman bedanya ini front lead gitu. Akhirnya gue pelajarin ya udah dari sana gue berkembang sendirian. Nah dari yang tadi lo bilang juga lo sebelumnya pemain bola, lo kira-kira nyaman gak sih, lebih nyaman pemain bola atau kayaknya gue entertain deh gitu? Jadi kalau misalkan tahu, mungkin kalau di guru SD gue semua taunya itu gue pemain bola. Oh gitu? Sampai sekarang tuh gue taunya pemain bola, karena gue pernah ngebawa sekolah gue juara se-Bekasi, juara 2 saat itu. Dan gue pernah masuk sekolah bola juga kan, waktu itu gue pernah masuk Persipasi dulu. Dan sempat lawan Persib waktu Danan Cup gitu kan. Dan walaupun 0-0 gitu, ya tetap membekas lah gitu. Walaupun udah berhenti dari SD gitu. Jadi hobi aja gitu sekarang. Ya, dulu mau ketemu bola. Ini dulu siapa tuh? Danan Cup kan harusnya ketemu Zinedine Zidane tuh. Nah, gue salah satu pesertanya tuh. Gitu. Keren banget. Danan Cup. Klub favorit Ali tuh apa sih bola? Bola. Ini terlalu subjektif sih. Ini fansnya nggak akan marah kok, tenang aja. Arsenal lah. Arsenal. Yes. Kira-kira kamu apa sih yang buat kamu suka Arsenal? Apakah dulu kan dia ada sekolah bola ya di Jakarta ya, dan Fabregas sering kesana gitu kan? Itu yang buat kamu suka atau? Oh enggak, karena gue kan dari dulu juga ya mainnya. Memang Fabregas bagus sebenarnya. Gue suka karena pemainnya pemikir gitu ya. Mereka tuh main nggak asal main gitu. Salah satu sih.
Wow, nice. Nah, balik lagi nih kita ke karakter. Dari semua karakter Ali ini atau peran yang pernah lo mainin nih, ada nggak sih yang paling menantang banget sehingga lo tuh risetnya lama, kayak gue harus belajar nih sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu, ada nggak? Sebenarnya kalau untuk film itu risetnya, kalau gue untuk film paling lama. Film aja. Bener-bener. Untuk film aja itu gue lebih lama. Kalau sinetron FTV kayaknya gue nggak akan riset sedalam itu. Cuman kalau lagi iseng pengen ngedalemin gitu bisa. Cuman kan kita sebagai pemain gitu ya, eksekusi dan director kan beda. Pemain dengan director beda. Karena apa yang kita harapkan juga nggak sesuai sama yang director inginkan. Jadi itu kita harus adjust. Seenggaknya baca dulu, terus punya desain gitu ya, daleminnya gimana, seenggaknya apa yang di mau sutradara tetap dijalanin. Dan kalau di film, ya itu kadang gue lebih in-depth dibanding project lainnya. Tapi series Cinta Mati, itu gue baca 3 kali 10 episode. Wow. 3 kali. Dan gue ngeriset cara manipulasinya, gue ngeriset motif-motifnya gitu ya. Gue ngeriset apa yang si Bara ini lakukan gitu. Jadinya lebih lama di Cinta Mati karena motif terselubungnya lebih banyak. Dan kenapa harus, ada yang bilang mukanya kurang cocok karena nggak sangar gitu. Itu terlalu naif menurut gue. Benar. Karena sesungguhnya psikopat justru ada nama teknik namanya superficial charming. Itu dilakukan oleh para manipulator dan psikopat. Itu yang disebut superficial charming, itu wajah yang imut, cuman itu yang membunuh. Jadi buat nyaman dulu. Dan Pak Daniel, gitu ya. Pak Daniel pernah ngomong bahwa ini adalah beauty killer gitu. Oke, menurut pandangan lo nih, Li, kalau lo memerankan suatu peran dan itu remake atau misalkan lo meranin orang lain gitu, lo akan riset lebih jauh dulu atau nggak, gua udah sama director aja? Gitu? Meriset biopic atau film-film nyata itu lebih sulit, lebih mudah dibanding fiksi. Oh gitu. Karena biopic semuanya ada, semuanya tersedia. Fiksi nggak tersedia, lo mau nyari apa di sana? Kosong. Mau nggak mau harus bikin sendiri dan itu harus logis gitu loh. Cuman kalau gue, misalkan waktu itu gue riset, gue pernah warkop saat itu, gue riset almarhum Mas Dono. Itu yang gue riset itu bukan Mas Dononya, tapi apa yang ingin Mas Dono inginkan di warkop saat itu. Nah begitu pun juga di Cinta Mati, apa yang Bara ini inginkan. Kalau Mas Dono saat warkop semuanya tersedia gitu loh. Iya. Cuman kalau misalkan karakternya ada gitu ya. Gitu. Cuman kalau fiksi ini nggak ada. Lu mau nyari kemana orang kayak gini? Akhirnya kita harus nyari referensi satu persatu gitu. Itu lebih sulit dibanding biopic. Lo sampai belajar sama misalkan psikiater kah langsung, atau lo benar-benar berguru sama? Karena tema hidup gue tentang brainwashing ya. Jadi gue nggak ke arah psikolog sih. Jadi sebenarnya tema hidup gue misalkan saat berkarya apapun sebenarnya gue brainwashing banget orangnya gitu. Maksudnya temanya ke arah compliance gitu ya. Hal-hal yang berbau dengan cuci otak gitu. Jadi gue mendalami dengan apa ya, sifat-sifat manusia yang menurut gue bisa menjadi potensi bisa dimanipulator atau menjadi orang yang manipulator gitu. Jadinya untuk psikolog sebenarnya penting, cuma di genre gue satu sih sebenarnya sama aja. Jadi ya gue tetap dengan diri gue sendiri merisetnya semua. Karena sama aja sih sebenarnya. Dan setelah gue baca ini semua memang sejahat-jahatnya manusia si Bara ini. Benar. Karena memang sebenarnya di sana pun ada yang kayak gitu ya. Kalau dibilang ada, gue sih nggak mau menjadi law of attraction untuk orang-orang film ini ya. Gue ngerinya akan membangun hal yang nggak ada gitu menjadi ada gitu. Cuman setiap part di Cinta Mati itu bisa menjadi pelajaran aja bahwa sosok manusia dalam persinnya Bara itu ada, walaupun memang tidak menjadi satu gitu. Tapi dengan jenis yang berbeda gitu sih. Oke, nice. Nah kebetulan tadi kan lo juga singgung lo datang dari keluarga di dunia hiburan. Kakak lo juga kan salah satu pernah acting gitu. Nah menurut lo kalau satu frame sama keluarga tuh gimana sih, cocok nggak? Gue pernah satu frame sama keluarga. Pernah. Tetap profesional sih, karena gue tipikal orangnya ini ya, keras gitu ya. Jadinya kalau udah di dunia entertain bukan berarti seneng kalau sama gue gitu loh. Itu salah besar kalau orang juga mikir gitu. Ketika ada orang terdekat, itu dekat sama gue, justru di situ kita harus kerja. Dan sama aja, keluarga gue juga ngerasain. Kayak misalkan gue sama ibu gue atau sama kakak gue, pernah satu frame, itu serius. Nggak ada yang bercanda. Jadi tetap bikin yang terbaik, walaupun orang nggak suka, cuman tetap berusaha kasih yang terbaik. Tapi jangan juga bercanda dan juga jangan memanfaatkan privilege yang ada gitu. Cuman tetap berusaha, tetap yang menjadi yang diinginkan gitu loh. Tapi dari nol gitu.
Atau pernah nggak ada yang ngomong, aduh kayaknya bagusan acting kakak lo Deli gitu. Lo merasa gimana kok kayak Jadi gitu? sebenarnya pertama kali yang terjun di dunia acting itu kakak gue. Heeh. Bukan gue. Kakak gue tuh terjun di dunia acting 2008, gue 2009. Cuman gue memulai musik dia juga mulai musik lebih awal. Jadi sebenarnya rata-rata nih awal di kakak gue dulu semuanya. Kakak gue tuh jadi gue ngasistenin kakak gue waktu dulu 2008 lah itu. Si kecil juga gue. SD. Habis itu ketika gue memantau kakak gue nontonin syuting gitu. Ibu gue juga lagi syuting, gue pantau, gue tonton gitu. Jadi otodidak semuanya gue pelajarin karena kemauan sendiri aja gitu. Habis itu gue nggak ngasistenin lagi, gue mulai ke musik. Habis ke musik itu gue juga karena kakak gue waktu itu disuruh pindah aliran sama gurunya untuk karena tadi kakak gue menjadi drummer gitu tapi menjadi basis. Akhirnya gue mengambil take over ahli profesinya dia menjadi drummer gitu saat itu. Akhirnya gue di bidang musik gitu. Dan di situ baru mulai berkembang lagi antara audio dan visual gitu loh. Jadi film berjalan, malah gue lebih ke film duluan. Jadi film duluan, tapi audio juga menyeimbangkan gitu. Jadi sama-sama berjalan sampai gue SMP SMA gitu. Dan baru gue masuk ke entertain. Pokoknya di entertain itu gue udah mateng aja. Makanya gue pas casting nggak bingung, gue pas apa-apa nggak bingung, sampai ngapainnya nggak bingung. Itu sampai casting, sampai akhirnya gue dibully sama orang-orang di Indonesia gitu ya. Itu gue kadang suka ketawa ya. Apalagi PH-PH ya, mau PH ini, mau PH di mana gitu. Gue kadang suka ketawa dengan sifat yang kadang naifan mereka atau semua orang yang ada di sini gitu, memandang bahwa gue ini underrated gitu loh. Malah gue kadang disitulah titik toleransi gue terhadap masyarakat Indonesia gitu. Oke, Ali, lo tuh kan penghargaan udah cukup banyak gini. Lo sekarang ngincer penghargaan lagi nggak sih atau ya gue jalan aja sebagai aktor? Jadi gini, jadi penghargaan menurut gue penghargaan ya, gue ada beberapa penghargaan. Jadi cuman penghargaan yang paling menurut gue bagus adalah, jadi dulu gue sempat ada satu scene, jadi penonton gue ini cowok cewek ya, suami istri, saat itu umur gue 17 Bang. Suami istri ini mau cerai. Saat mau cerai dia nonton scene gue saat itu, akhirnya gak jadi cerai. Itu penghargaan. Oh, buat lo itu suatu... Itu appreciate, itu namanya bermanfaat jadi orang. Benar, jadi benar. piala itu kalau lo nggak bermanfaat nggak penting. Sertifikat lo itu nggak penting kalau lo nggak jadi orang yang bermanfaat. Cuman ketika lo lebih paham dan lo tahu, semua akan lebih bermanfaat gitu buat orang. Mendingan lo lulusan SMA, mendingan lo lulusan apa gitu. Cuma lo bermanfaat buat orang dibanding piala, itu nggak penting menurut gue. Yang berdampak sama kehidupan orang Yes. gitu. Wow, nice. Oke, nih. Yang bikin Ali nih sampai sekarang masih semangat dalam dunia hiburan setelah sekian lama berkarir tuh apa? Survive gitu ya. Survive sih. Dan lo nggak egois aja sama diri sendiri. Lo tahu lo akan punya keturunan sih gitu. Benar. Ya. Dan lo tadi yang lo bilang kayak ya udah gue nggak usah dengerin aja apa. Ya ini diri gue gitu. Karena menjadi apa adanya juga kadang salah orang nih. Menjadi apa adanya itu harus paham dulu. Nggak bisa lo tiba-tiba main apa adanya gitu. Itu juga blunder menurut gue. Makanya ada juga satu kasus ketika gue nggak butuh penonton gitu misalkan. Sebenarnya bukan masalah nggak butuh penonton, asalkan lu paham sama cara kinerja industri, ya gue mau paham gitu. Lu boleh nggak butuh orang, karena lu emang tahu cara berkarya gitu loh. Masalahnya lu paham nggak berkarya. Kalau nggak paham, itu bunuh diri. Benar. Kalau kayak gue sendirian, gue kan dari dulu di audiovisual sebelum gue di Peak Point waktu 2014, ya gue ada yang mau dengerin nggak dengerin, ya penting gue tetap bekerja dan itu emang bisa didengerin. Dan bukan berarti gue kesel gitu sama orang, nggak juga gitu. Ya sampai sekarang mau gue ada yang nonton gak nonton ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Cuman yang pasti standar gue udah standar industri gitu. Tuh, next. Tahu ke siapa kan? Ya. Singgung dikit deh, apa tanggapan lo orang dia ngomong kayak gue nggak butuh penonton, yang ya seperti lo tahu lah. Iya gini. Sebenarnya ini adalah kenaifan, ini namanya disfungsional sosial. Masalah butuh penonton tuh sebenarnya gini artinya. Sama halnya lu berbisnis, nggak mungkin yang bikin tahu jeletot itu satu orang maksud gua. Benar. Yang bikin tahu jeletot tuh banyak. Tim di belakangnya pun bekerja banyak banget. Banyak banget. Terserah orang mau milih yang mana. Pola pikir yang sudah banyak orang lakukan yang setelah gue tonton reviewnya, ini menjurus ke manipulasi. Ini jebakan sosial guilt tripnya tinggi terhadap satu orang. Dibilang salah, dia salah. Dibilang lu salah tapi ketika lu tahu itu salah, itu juga salah. Ini cuman
purely blunder aja gitu loh. Yang dia maksud ini cuman salah. Cuman kalau dibilang dia salah ya salah. Nggak bisa dibenarkan. Cuman bukan berarti kita menyalahkan dia sepenuhnya gitu. Karena juga manusia kan toleransi itu harus ada gitu. Tetap harus dijalanin semuanya. Akan menjadi pelajaran buat kedua belah pihak antara duanya. Karena yang gua kaget ketika netizen berbicara bahwa kalau nggak ada penonton, lu bisa apa? Ini salah. Sangat ya, ini luar biasa sekali mulutnya gitu loh. Sangat hebat banget, emang luar biasa. Tesla harusnya belajar sama lu semua gitu loh. Karena pinter banget bahasanya gitu. Karena kita ini semua simbiosis kan mutualisme. Jadi saling menguntungkan. Kalau misalnya pola pikir itu namanya close minded gitu. Itu close minded. Jadi itu hanya berpikir pada satu arah. Kalau misalnya kita harus tahu, semua juga yang dagang tahu gejrot banyak. Lu kan mau pilih yang mana aja. Bukan berarti dia ngomong enggak peduli. Kalau nggak ada kita, lu mau makan apa? Lu juga nggak ada mereka bisa makan apa kan gitu. Benar-benar. Iya kalau misalkan nggak ada tukang minum, lu mau minum apa? Nggak ada yang jual. Sebegitupun juga yang jual minum. Kalau nggak ada yang minum, lu bisa ya tetap bisa minum. Jadi semuanya tentang pembelajaran. Tentang pembelajaran, ya? Menurut gua ya tetap seenggaknya. Gua nggak sih sebenarnya melihat keadaan kemarin tetap baik-baik aja, cuman luar biasa, cuman nggak bisa dibenarkan. Tapi kita juga nggak bisa mengatur netizen mau seperti apa. Enggak, bisa aja sih. Kita influencer gitu. Oh, gitu. Kita semua kerja di media tuh influence menurut gua. Bisa untuk tapi seenggaknya be a good influence. Nggak bisa langsung menyatakan gua influencer. Ya itu butuh proses menurut gua. Cuman kalau untuk sekarang ini dibilang salah dibilang benar ya, lu benar juga. Cuma yang gue lihat perspektif lainnya nih, kalian semua ya pada saling ya peduli satu sama lain. Benar. Karena kalian semua kritis, kalian semua yang terbaik gitu loh untuk negara ini. Itu angle barunya gitu. Ya tetap luar biasa sih menurut gue. Dari apa yang terjadi kemarin misalkan. Oke, kita next ke promo. Sebelumnya congrats Ali WeTV Original Cinta Mati trending nomor 1. Thank you. Nah, boleh dong ceritain tentang apa sih Cinta Mati dan siapa aja kira-kira yang berperan di sana? Jadi Cinta Mati series thriller psikologi yang diperankan oleh Aisyah Akila, saya Alindo Syarif dan juga Jeremy Thomas, Pak Jeremy Thomas, lalu ada Rizal Shkur, Niki Georgette gitu. Karakter Ali nih di film ini lo ngerasain kesulitan gak sih? Secara kan lo karakternya wow banget ya di situ. Oke. Jadi banyak hampir sesat pikir yang gue alamin juga, benar juga gue bilang. Muka gue nggak serem gitu loh. Terus gue harus jadi psikopat. Cuman akhirnya gue sempat beberapa kali reading tuh yang gue sulit tuh masalah looks. Tapi lama-lama gue pikir gitu ya. Ted Bundy itu dengan wajah cakepnya. Ted Bundy memanipulasi wanitanya dengan wajah cakepnya gitu loh. Dan nggak serem gitu loh wajah mereka itu. Jadi di situ gue ambil switch atau gue shifting mind gitu untuk bisa tahu ini tuh salah. Ternyata waktu Pak Rocky memberikan proyek itu ke gue, ini adalah salah satu case yang memang sengaja dipilih gitu loh untuk memerankan. Bukan hanya dari kualitas acting, cuman dari sosoknya juga. Ternyata memang ada istilah yang gue bilang super facial charming, yang artinya itu sebenarnya bagaimana si manipulator itu merayu wanita atau merayu korban-korbannya itu dengan attitude dan wajah dia yang nilai plusnya yang wajah. Kelihatannya tuh kayaknya cakep gitu loh, baik atau hello Yvette gitu loh. Kayaknya tuh oke gitu loh. Kayaknya nggak bahaya nih orang. Justru itu yang dilakukan saat manipulator kan. Wow, bener. Jadi itu yang gue mainin di Cinta Mati. Kesulitannya sih itu sih salah satunya. Kesulitan mencari kebenaran di Cinta Mati gitu. Ya, karena gue takutnya bener juga ya gue nggak serem, tapi serem juga salah menurut gue. Ternyata memang harusnya nggak serem atau memang harus diseremin gitu. Kalau dibilang dia sosok yang pintar, sangat pintar. Cuman ingat manipulator itu pintar, cuman bodoh gitu. Jadi itu agak susah sih nyarinya gitu. Nah, bisa dibilang lo kan nih meranin pertama kali nih sosok kayak gitu. Lo ada sosok inspirasi nggak sih kayak tadi lo lihat Ted Bundy atau lihat yang lain? Ada nggak aktor atau misalkan? Jadi sebenarnya gue inspirasi Ted Bundy itu gue tahu udah lama sebelum gue nerima Cinta Mati. Yes, memang gitu. dia udah
terkenal banget ya. Terkenal kan 70 gitu kan. Bener. Maksudnya banyak kasus-kasus, dan gue tuh salah satu karena tema gue brainwashing, gue tuh suka banget dengan kasus-kasus kriminal yang berbau dengan hipnotis, brainwashing, manipulasi gitu. Itu udah dari dulu gitu. Gue suka banget dengan hal-hal kayak gitu. Dan ketika menganalisa Bara gitu ya, jadi referensi apa yang udah di bank otak gue itu udah kekumpul gitu loh. Jadi gue tinggal pilih apa yang harus gue lakukan di sini. Cuman dulu kan gue sebagai penonton, sekarang gue lo meranin. mainin gitu. Nah ini tantangan terbarunya bagaimana teknis semuanya tuh keluar gitu loh. Bagaimana tremolo yang dikeluarkan gua Bara gitu, menjadikan karakter Bara yang lebih bengis dan menjadi lebih sangar lah gitu. Nah ini kan bisa dibilang serial remaja nih. Ya. Yang bikin serial Cinta Mati ini spesial tuh apa? Sebenarnya kalau bilang remaja NBO sih. Bimbingan orang tua. Bener. Karena sebenarnya selain hanya untuk anak muda, sebenarnya kan itu kan gue baca 3 kali. Ini sebenarnya kental banget sama keluarga. Karena di sini adalah mimpi buruknya seorang ayah gitu. Bener. Dan gue yang memerankan yang jahat nih gitu. Kayak seorang bapak, anaknya punya anak. Di sini antara gue dan Pak Jeremy Thomas itu segitiga Alea, Jeremy Thomas dan gue ini sangat penting banget bagian-bagian ini ditonton karena ya relate sama kehidupan memang. Kalau misalkan nih lo nanti punya anak cewek digituin, lo bakal melakukan. Itu makanya setiap film kadang punya pembelajaran. Oh gitu. Setiap film punya observasi baru kan. Di setiap film atau setiap kehidupan gitu. Benar. Dan apa yang terjadi misalkan kalau gue punya anak cewek, karena gue kan punya ya pola asuh sendiri gitu nantinya gitu. Dan apa yang terjadi sama Alea ya benar, gue sangat setuju banget. Ini mimpi buruk seorang ayah banget gitu. Apalagi gue kadang mau mainin karakternya juga, ya gimana ya, tega nggak tega gitu. Tapi ya udah gue jalanin, tetap dilakukan gitu loh. Tapi semakin kayak gitu, kalau semakin lo dibenci orang ya berarti acting lo semakin ya, hasil. Semakin dibenci. Dan sebenarnya dari dulu juga gue kan memang spesialis antagonis. Cuman orang taunya gue pasti protagonis cuman karena gue waktu jadi di serial gue yang dulu itu kan gue antagonis sebenarnya, GGS lah udah. Jadi gue antagonis, cuman jatuh cinta aja sama cewek gitu. Sebenarnya gue di serial itu gue antagonis. Sama kalau misalkan Bara gitu ya, Bara juga antagonis, cuman jatuh cinta sama anak cewek, kelihatannya cute terus gitu loh. Cuman di sini akhirnya perkembangan evolusi acting dari gue, dimana apa yang cenderamata mata orang lihat bahwa yang sweet itu adalah yang membunuh, sweet killer. Gitu. Wow. Pengalaman Ali nih, lo kan disutradari sama Daniel Rifki nih, yang bisa dibilang dia tuh filmnya drama semua. Gimana sih mendirectnya dia? Kalau gua itu tipikal dari Cinta Mati ya. Gua tuh tipikal aktor yang komunikatif dengan sutradara, dan juga pemain. Dan juga kru gitu. Ya tapi yang paling penting sutradara, pemain gitu. Dan di sana komunikasi antara kolektif gitu ya. Kolektif bekerjanya antara gua, Pak Daniel dan Asradanya cukup luar biasa. Pak Daniel juga apalagi cukup sangat membantu ya. Sangat amat psikologis banget orangnya. Jadinya banyak shot-shot psikologis yang Pak Daniel kasih untuk memberikan orang trauma. Kayak kalau lo nonton episode 2 itu ada shot gue sendirian single shot gitu ya. Itu alias single shot. Itu kesannya tuh untuk beneran punya insinuasi dari gambar gitu loh. Bener bagaimana gambar itu juga dapat memberikan storytelling manipulasi gitu. Itu luar biasa sih saat Cinta Mati itu. Pak Daniel Rifki. Wow. Nah, aku mau tanya sedikit nih, singgung sedikit. Lo kan adegannya sama Aisyah kan ada yang 18 plus lah. Itu lo ada masalah nggak sih selama syuting atau ada kira-kira kayaknya gue nggak bisa nih ngambil kayak gini gitu? Di Project Hitmaker gue udah 3 kali, 3 Project Hitmaker. Jadi sebenarnya pernah juga beradegan plus juga, cuma di judul yang berbeda. Itu sih awal yang di sana memang nggak ada rules apapun dan memang agak riskan gitu. Cuma tetap dijalanin. Untuk yang Cinta Mati, adegan plus-plusnya ini beneran dipantau.
Oh, sama konsultannya langsung, konsultan, dan memang ada hukumnya dan bisa dipenjara kalau kita kelebihan gitu. Jadi ada tanda-tanda antara warna, gue lupa warna merah, hijau sama kuning kalau nggak salah. jadi sesuai on track ya kalau yang Cinta Mati ini, benar-benar. Iya, sesuai. Jadi memang digarapnya serius gitu, Cinta Mati. Cuman syutingnya bercanda karena kita nggak mau terlalu terbawa scene gitu. Saat rules ada konsultannya itu, jadi kita beradegan lebih nyaman. Benar kan? Tanpa ada rasa bersalah gitu. Karena kita tahu aturannya gimana. Jadi nggak asal cium, main asal cium gitu. Main megang gitu. Itu nggak ada di sana. Jadi beneran semuanya on script dan on rules pada peraturan yang ada. Nah, cara lo sama Aisyah bangun chemistry tuh gimana sih? Kan lo di sana sebagai pasangan gitu. Jadi kalau gue sama Aisyah memang kenal dia dari kecil, Aisyah. Jadinya pernah main bareng, cuman memang kita nggak intens saat main bareng itu. Cuman di sini judul pertama yang beneran kita berdua yang main. Jadi di series ini adalah judul yang gue lihat perkembangan Aisyahnya juga lebih baik dibanding dulu gitu. Benar, Yang karena membuat gua- karakter yang karakternya dapat juga. Karena Aisyah ini kan nggak sepolos Alea gitu loh. Dan dia menurut gue menciptakan karakter Alea dengan sangat nyata dan bagus gitu. Aisyah. Real ya. Real. Aisyah. Nah, scene yang paling memorable menurut lo tapi pas nonton tuh penonton tercengang banget tuh ada nggak? Apa ya? Yang rame sih gue nggak tahu, cuman big scene yang menurut gue bagus. Sebenarnya semua scene tuh kan punya part ya, nggak ada namanya loophole di situ. Karena udah pasti semuanya punya kesan eksposisi untuk ke depan, untuk memberikan planting ke depan. Jadi sebenarnya di setiap scene-nya itu yang bagusnya kemarin Cinta Mati itu kita emphasizing banget di setiap scene-nya gitu. Emang dalam banget. Pesannya juga di setiap scene Di setiap banyak scene ada. banget ya. Wow. Tanggapan nih, sekarang kan udah jalan berapa episode ya? Iya. Udah berapa tanggapan lo nih terhadap penonton sejauh ini? Ada nggak sih di Instagram lo kayak, Li, keren lo aktingnya atau lo bener-bener Gue sih baca sebenarnya gitu? gue kalau berakting gue tuh bukan mencari pujian. Kalau gue berakting untuk mencari pelajaran. Semoga apa yang orang tonton itu bisa menjadi wah iya juga ya gitu loh. Wah bener juga, karena memang keakuratan ketika saat syuting itu memang itu yang diobservasi, didalemin gitu. Jadi sosok-sosok orang yang mungkin memang ingin dicari, bisa dicari di sosok-sosok apa yang pernah gue perankan gitu. Karena memang gue tujuan di film ya ke arah sana, bukan kayak keren nih aktingnya gitu-gitu. Thank you, itu mah bonus. Cuman arah gue tetap bagaimana kita berorasi aja tapi lewat film gitu. Ada komentar yang paling berkesan nggak sampai sekarang lo kayak, ini membangun banget nih komentar kayak gini gitu? Yang paling lo inget? Yang gue suka tuh kebanyakan, ya sebenarnya komen yang paling gue suka tuh malah yang kesel sama Bara, itu gue suka. Terus tiba-tiba, inilah contoh cowok, nah gitu-gitu. Itu gue suka sebenarnya komen-komen gitu. Ini adalah, no lihat pergaulan anak zaman sekarang, gini. Gue malah suka, jadinya di situ, jadi ada, gue paling suka film yang dibawa komen itu argumen. Itu pinter gitu loh. Dibanding lu, aktornya jelek, itu komen gak penting gitu loh. Cuman kalau isi komennya argumen, itu lebih cerdas menurut gue. Dia berarti lebih memahami cerita ya kalau misalkan berargumen gitu. Dan ini adalah film yang penting gitu. Dan ini memang harus disebarluaskan gitu. Apalagi maksudnya ini film yang bukan hanya untuk gaya-gayaan. Di sini kita memang memberikan contoh gitu, reka adegan ulang bagaimana seorang manipulator itu bekerja gitu sih. Jadi kalau misalkan contoh komennya kayak argumen dan bisa, gue tuh seneng banget kalau sampai nanti adanya penonton itu sebenarnya menganalisa karakter Bara terus ditulis tuh di kolom komentar. Nih karakter Bara tuh kayak gini. Abis itu dan mereka semua akhirnya mempelajari apa yang Bara lakukan gitu loh. Karena memang dan apa yang terjadi di Alea dan papanya, apa yang Alea terjadi sama Bara, apa yang Bara lakukan, itu semua full of knowledge. Jadi puas lah aktor aktris kalau misalkan di komen seperti itu gitu ya. Kalau iya kan nggak ada tapi kan. Cuman gue suka aja kalau ada argumen-argumen menjadi kayak ya sama aja kayak demo gitu loh kita. Kayak demo cuman lewat film gitu sih. Oh, pesan nih yang bisa lo sampaikan dari WTV original Cinta Mati itu apa? Banyakin seri-seri kayak gini sih. Banyakin. Nah. Untuk netizen mungkin yang setelah nonton mungkin ada belum
ada netizen yang belum mulai nonton nih, lo punya pesan apa? Untuk semua yang sayang sama orang tua dan sayang sama pacarnya dan sayang sama semua orang, tonton Cinta Mati karena contoh dari cinta yang dikhianati semua ada di sana. Dan bagaimana kisah kehidupan sesungguhnya yang tidak seharmonis itu semua ada di sana. Mimpi-mimpi buruk. Jadi kita kadang nggak bisa melihat segalanya itu memang dari satu sudut pandang yang baik. Cuma kita harus tahu juga kadang hal-hal buruk yang akan terjadi ke depannya itu ada di Cinta Mati. Oke, terakhir nih, kita ada segmen This or That. Jadi gue akan nanya 2 pertanyaan, cepet dan lo boleh langsung jawab ya. Yang pertama, drummer atau acting? Audiovisual lah. Kan satu itu. Jadi dua-duanya ya. Wah, curang nih. Oke, next. Sinetron atau web series? Sinetron. Kenapa? Panjang. Lebih menantang. Kalau gue tuh kalau film, gue disuruh film, sinetron, web series, TV, gue akan pilih sinetron. Sinetron tuh seru banget. Lu tuh apa? Emang nggak capek? Itu Sinetron capek. 200. Ya justru capek. Justru lo Masa sukanya enak? gitu? Kerja gitu loh. Oh. Kalau film kan nyantai gini, fasilitas. Web series, santai, fasilitas. Sinetron, budak lo di situ. Kerja hari ini, gini, kerja, fighting, acting, cabut lagi ke sana, tim 1, tim 2, besok lagi. Oh, justru lo suka yang kayak gitu? Iya bisa, suka kayak gitu. Menantang gitu loh. Karena kalau, ya maksudnya kalau suka, yang lain semuanya suka. Cuman kalau disuruh pilih sinetron. Wow. Seru. Oke. Itu kan gini, maksudnya sinetron itu kenapa gue suka tuh karena itu tuh kan kita melakukan semuanya kan MC kuadrat atau formal ya. Ada master cover gitu. Bagaimana cuman dengan hal ini kita tetap bisa membuat itu menjadi bagus. Itu tantangan banget. Gitu loh. Cuman kalau film kan sudah pasti semuanya bagus. Dikemasnya bagus. Tapi bagaimana hal yang monoton gitu, tapi tetap bisa dibikin bagus. Itu Sinetron. Gitu. Itu tantangan banget. Oke. Next, Ali, toksik tapi langgeng atau aman tapi ganti-ganti pasangan? Itu toxic dua-duanya. Toksik tapi langgeng atau aman tapi iya sih benar. Iya. Jadi nggak ada yang lo pilih nih. Nggak ada. Oke. Next, pasangan posesif atau pasangan obsesif? Obsesif nggak pinter. Kalau posesif tuh pinter, masih peduli, masih ada biasanya tuh peduli. Kalau Obsesif tuh bodoh, naif, tutup mata, intinya suka doang, nafsu. Kalau posesif dia ada Pinter, masih pinter. Iya. Kamu ntar gini. Posesif kan nggak semuanya negatif. Nggak negatif sih. Ada beberapa yang kayak Judulnya posesif aja. misalkan nih, kalau menurut lo nih, cewek nggak boleh pulang malam lewat jam 12 itu posesif atau emang itu aturan? Ya enggak lah, pulang lah. Nggak boleh malam-malam. Oh gitu. Iya, Itu berarti- kecuali kalau lu udah gede nggak apa-apa. Cuman kalau masih SMP, SMA pulang nggak ada. Iya benar. Iya. Oke, next. Skrip penuh dialog atau lebih banyak ekspresi tanpa kata-kata? Oh, dialog lah. Gue suka banget dialog panjang. Oh, Dialog panjang. lu suka reading banget ya orangnya? Iya, gue suka baca. Oh, wow. Oke, thank you Ali udah main-main ke Tablet Bintang. Sama-sama balik lagi ke Tablet Bintang setelah lama Lama banget ya, terakhir. banget. 2021 sama 2017. Itu masih kantor lama tapi Sekarang kita udah kesini. sekarang udah kesini. Oke, boleh Ali promosiin Cinta Mati? Oke, halo semuanya, saya Andri Syarif. Jangan lupa untuk saksikan WeTV original Cinta Mati hanya di WeTV. Oke, thank you Ali udah main-main ke Tablet Bintang. Jangan lupa nonton seriesnya WeTV original Cinta Mati. Coba beli majalah tablet. Beli majalah Tablet Bintang. Di sosial medianya juga ada. Kita sudah ke sosial media. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!